Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah. Amin. Perkenalkan, di sini saya host baru di channel ini. Saya Aan Setiawati yang akan menemani teman-teman untuk membahas mengenai tips-tips rumah dan mereview rumah. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe channelnya, subscribe dulu ya. Jadi di belakang rumah saya ini ada rumah dengan konsep tema modern minimalis dengan atap yang unik ya bentuknya dan yang tinggi juga. Jadi ceiling di dalamnya juga tinggi. Keuntungannya ceiling tinggi itu jadi ruangannya akan terasa adem. Nah, di sini kalau kita lihat fasadnya, jadi di sini tuh ada perpaduan warna coklat ya sama warna putih. Jadi ini tuh warna-warna bumi, warna-warna yang adem, dan untuk warna putih juga mengesankan kesannya ruangannya tuh jadi luas. Dan di sini juga uniknya nih ada nih, ini seperti bata expose ya gitu. Jadi ini untuk menambah kesan alami juga, dan di sini juga ada ditambah space untuk nanam rumput ya, jadi untuk menambah kesan sejuk di rumahnya gitu. Kita ke carport ya. Nah, untuk carportnya ini pakai paving block. Jadi paving block itu ada keuntungannya, yaitu dibanding keramik ya. Kalau keramik tidak maksimal untuk menyerap air. Kalau ini paving block ini keuntungannya ramah lingkungan karena dia bisa menyerap air lebih banyak. Jadi bisa untuk mencegah banjir juga. Dan untuk perawatannya juga paving block itu tidak terlalu sulit ya. Kalau keramik juga ada licin-licinnya gitu. Kalau paving block tidak ya, begitu. Dan di sini juga untuk ukurannya ini 5,5 kali 3 ya, jadi cukup untuk muat mobil. Kalau untuk carport itu kan minimal itu 2,5 kali 5, dan ini ada space yang lebih, jadi ukurannya itu 3 kali 5,5. Nah, di sini untuk terasnya pakai keramik warna hitam ya. Di sini juga bisa untuk menaruh rak sepatu ya. Jadi di sini kan tertutup ya. Jadi untuk naruh rak sepatu di sini aman, nggak akan kehujanan. Jadi ketika masuk, nah biasanya kan sepatunya berantakan tuh. Nah, ini nggak akan berantakan karena di sini ada space untuk nyimpen sepatu. Yuk, masuk yuk. Nah, ini dalam rumahnya. Untuk bahan kusennya ini dari aluminium ya. Setelah masuk ke ruangannya, ini namanya open space. Jadi, ini antara ruang tamu dan ruang keluarga itu menyatu. Jadi, keuntungannya ini nggak ada sekat ya. Jadi, ruangannya itu akan terasa lega. Dan ketika misalnya ibu-ibu suka ada syukuran tuh ya di rumahnya, jadi nggak usah khawatir ini pasti masuk banyak tamu gitu. Jadi, tinggal furniturnya dikeluarin gitu ya, atau dikesampingin. Ini juga udah muat space banyak nih kalau di rumahnya ada syukuran atau acara apa. Untuk ceilingnya juga kita bisa lihat ya, ini tinggi banget tuh. Jadi ini keuntungannya ceiling yang tinggi itu aliran udaranya bisa bersirkulasi dengan lancar, jadi ruangannya terasa adem ya begitu. Dan di sini juga sebenarnya dengan ceiling yang tinggi bisa dibuat menjadi seperti mezanin. Nah, nanti kedepannya ini bisa jadi rumah tumbuh juga. Ketika ada budget yang lebih bisa digunakan sebagai mezanin ya. Jadi untuk ruangan tambahan bisa untuk perpustakaan mini misalnya, atau ruangan kamar kecil lah ya di atas di sini di ruang mezanin di sini bisa, atau di sini juga bisa. Nah, di sini juga untuk jendelanya terlihat banyak bukaan ya. Disitulah keuntungannya, ini juga bisa menghemat listrik. Nah, kita bisa lihat di sini jendelanya. Ini jendelanya juga ukurannya besar-besar ya. Di sini ada jendela bisa dibuka, kalau yang atas jendelanya tidak bisa dibuka ya, paten gitu. Dan di sini juga tidak ada rosternya untuk bolongannya karena ini didesain untuk rumah kalau misalnya ada AC-nya kan, jadi tidak keluar udaranya seperti itu. Untuk lantainya ini pakai ukuran 60 kali 60. Ini mengesankan ruangannya agar terasa lega. Untuk warnanya juga yang dipilih ini warna putih agak gading gitu ya. Dan ini untuk menambah kesan lega di dalam ruangannya. Jadi ketika masuk ruangan itu tidak terasa pengap gitu. Lanjut kita masuk ke kamar tidur. Nah, untuk kamar tidur juga ini ada bukaan di sini jendela. Untuk jendela ini bisa menjadi cahaya bisa masuk ke dalam ruangan. Kenapa penting memilih kamar itu ada cahaya dari luar? Karena agar meminimalisir kelembaban di dalam ruangan itu. Biasanya kan keluhan saya ya pribadi
pribadi gitu, kalau di rumah kalau ada rumah yang tidak ada space untuk aliran udaranya itu kamarnya jadi lembab, dan di situ juga furniturnya juga kayak berjamur gitu. Nah itulah pentingnya ada sirkulasi di dalam ruangan terkhusus di kamar, karena selain furnitur berjamur itu juga bisa menyebabkan penyakit juga ya. Untuk kesehatan tubuh, untuk kesehatan paru-paru juga itu berpengaruh. Jadi ketika membangun rumah, tipsnya itu usahakan di tiap ruangan itu ada bukaan gitu, seperti jendela seperti ini. Nah untuk bahannya, bahan jendelanya kusennya sama ya, ini dari aluminium ya. Untuk sebelahnya juga sama, di sini ada bukaan ya, ada kaca, walaupun kalau yang itu kan keluar, kalau ini ke dalam, tapi setidaknya ada sinar yang masuk ke dalam ruangan. Lanjut ke sini. Di sini ada ruang untuk kamar mandi nih. Jadi sebelum masuk ruang kamar mandi, di sini bisa dimanfaatkan sebagai tempat wudhu atau tempat mesin cuci bisa, atau wastafel juga bisa. Yuk masuk yuk sini. Di sini ada keran. Nah ini keran tadi ya, bisa menyimpan mesin cuci di sini, atau wastafel juga di sini bisa ya, atau sebagai tempat wudhu juga bisa. Jadi dipisahkan tempat wudhunya dari kamar mandi. Nah untuk kamar mandinya di sini ada kloset ya, mereknya Kia. Di sini juga ada showernya. Jadi shower ini untuk menghemat ruangan. Biasanya kan kalau ada bak mandi itu lumayan mengambil space banyak ya. Jadi kalau ini pakai shower gitu. Kalau shower ini ya fungsinya biar ruangannya tidak terasa sempit seperti itu. Lanjut ke arah dapur nih. Ini bisa digunakan sebagai dapur bersih ya. Karena ini rumahnya hook, jadi dapurnya itu ada di sebelah luar untuk dapur kotor, dan di sini bisa untuk digunakan sebagai dapur bersih, atau di sini juga bisa ditambahkan ruang makan. Untuk space meja dan kursi makan itu ini lumayan termasuk lega ya, seperti itu. Untuk dapur kotornya ada di sini. Nah karena ini di hook ya, kitchen sinknya itu di luar sini. Nah nanti ini akan dikasih sekat tembok ya di sini, jadinya tidak terbuka gitu. Di sini nanti ada batasnya, dan di sini juga bisa digunakan untuk tempat menjemur ya, di sebelah sininya untuk menjemur pakaian. Karena ini di hook, jadi sink kitchennya di luar. Kalau yang tidak hook itu sebenarnya kitchen sinknya itu bisa diletakkan di sini. Nah bisa diletakkan di sini kitchennya, kitchen set juga. Jadi di sini ya memanjang gitu. Di sini bisa diletakkan kitchen. Nah, tipsnya kalau misalnya punya dapur yang sempit tapi ingin muat banyak itu, jadi pergunakan kitchen set yang banyak lacinya seperti itu. Jadi itu bisa muat banyak karena tidak terlihat berantakan ya. Jadi lemarinya tertutup gitu dari bawah sini, atau yang atas sampai ke atas juga. Ini kan ceilingnya tinggi ya, begitu. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe dulu ya. Ketik like dan loncengnya. Semoga teman-teman yang belum memiliki rumah, saya doakan semoga segera memiliki rumah impiannya. Amin. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk membeli rumah ini, bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Rumah ini seharga 500 jutaan dan lokasinya ada di Godean, Yogyakarta. Ini jaraknya itu 3 menit dari perempatan Godean, jadi tidak jauh ya. Bagi teman-teman yang mau bangun rumah sendiri tanpa kontraktor dan arsitek itu bisa loh. Di sini kita akan membagikan tips bagaimana membangun rumah sendiri. Bisa diklik di deskripsi ya. Di deskripsi nanti kami akan cantumkan. Teman-teman tinggal klik saja di situ, dan di situ sudah lengkap berbagai tips and trik bagaimana membangun rumah sendiri tanpa arsitek dan kontraktor. Tapi kalau teman-teman mau membangun rumah dengan jasa arsitek dan kontraktor, bisa menghubungi Farzana Konstruksi dan Arsitek ya. Nah, untuk kontaknya bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Sekian dulu video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.